Di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, terdapat sebuah makam bersejarah. Letaknya di puncak Gunung Petit, Desa Gembong, Dusun Ngasem, Kecamatan Arjosari. Sosok yang disemayamkan di sini tak lain adalah Mbah Jaiman, sang panglima perang Pangeran Diponegoro semasa melawan penjajah Belanda. Untuk menuju makam Mbah Jaiman, kita harus berjalan menaiki bukit. Di sebelah kiri terdapat musola yang sekaligus digunakan sebagai TPG untuk masyarakat Dusun Ngasem. Saya juga sempat berbincang dengan warga setempat mengenai perihal keberadaan makam Mbah Jaiman yang terletak di atas bukit ini. Tak ada juru kunci. Di makam Panglima Pangeran Perang Diponegoro, siapapun bisa datang untuk berziarah ataupun hanya sekedar ingin berkunjung untuk melihat makam ini. Tepat di bawah pusara Mbah Jaiman terdapat gapura yang sekaligus menjadi gerbang masuk menuju makam. Ada beberapa anak tangga yang menjadi akses masuk. Di balik dua batu besar inilah jasad dari seorang panglima perang Pangeran Diponegoro disemayamkan. Menurut penuturan Kepala Desa Ngasem bernama Pak Zainal Abidin, sejarah Mbah Jaiman tercatat pada manuskrip, meskipun secara parsial, kemudian diperkuat dengan pengakuan para sesepuh setempat. Mbah Jaiman berasal dari kalangan Keraton Yogyakarta, dan menurut para sesepuh, dulu Mbah Jaiman memang menjadi panglima perangnya Pangeran Diponegoro. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, sebagian besar pengikutnya melarikan diri dan menyebar. Ada yang sampai ke wilayah Pacitan bagian timur. Menurut cerita, Mbah Jaiman ini tidak langsung ke Dusun Ngasem. Sebelumnya sempat singgah di Padi Tulaan, dan di sana juga terdapat petilasan dari Mbah Jaiman. Kemudian sempat ke Gunung Limo karena istri beliau merupakan asli orang sana. Setelah dari Ketepung, lalu Mbah Jaiman berpindah ke wilayah selatan, yaitu ke Desa Gembong. Mbah Jaiman memiliki nama ningrat Raden Suryo Buwono, sebelum akhirnya diganti nama oleh Kanjeng Jimat pada suatu saat. Mbah Jaiman satu masa dengan Kanjeng Jimat, yang merupakan Bupati kelima di Kabupaten Pacitan. Saat itu, Mbah Jaiman masih bergelar Suryo Buwono. Karena tidak sependapat dengan pemerintahan yang mendukung Belanda, lalu Suryo Buwono diganti dengan nama Jaiman.
Di puncak Gunung Petit yang menjadi tempat persemayaman terakhir Mbah Jaiman ini juga terdapat beberapa makam. Ada sebuah pohon jati besar yang berumur ratusan tahun, seakan menjadi penaung makam di area ini. Terkait peran Mbah Jaiman sebagai Panglima Perang Pangeran Diponegoro, menurut Pak Zainal, adanya beberapa peninggalan sebagai penguat bukti sejarah, seperti pedang kangkang dari Persia dan gandiwa panah. Kedua benda pusaka itu hanya dimiliki oleh Panglima Perang. Suatu ketika, Mbah Jaiman pernah dihukum Pangeran Diponegoro untuk memimpin peperangan melawan penjajahan di Desa Glesung, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Selain Panglima Perang, seperti dalam manuskrip, Mbah Jaiman diyakini sebagai orang sakti yang bisa membabat alas di tempat-tempat wingit. Tak hanya itu, nuansa dakwah selalu melekat dalam setiap perjalanan menyusuri pedalaman di kota Pacitan. Ajaran beliau mulai syariat, thariqah, hakikat, hingga makrifat. Dalam keterangan manuskripnya, ada catatan dawuh dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada kisah unik mengenai tempat bermukim Mbah Jaiman, yakni asal-usul lingkungan Nganyang. Sekitar 1 kilometer dari makam diberi nama lingkungan Nganyang karena airnya kadang keluar, kadang tidak, seperti orang anyang-anyangan. Untuk mengenang perjuangan Mbah Jaiman atau Raden Suryo Buwono, anak turun dan warga setempat menggelar peringatan haul setiap bulan Syawal Hijriyah, tepatnya di malam Kemis Legi. Sampai saat ini, keberadaan makam Mbah Jaiman masih terawat dengan baik. Tak jarang anak keturunannya dan warga sekitar menziarahi pada waktu tertentu. Bahkan beberapa kalangan pondok pesantren kerap menggelar rutinan Maulid Nabi. Demikianlah sejarah Mbah Jaiman, sang Panglima Perang sekaligus benteng terakhir Pangeran Diponegoro, yang makamnya berada di atas Gunung Petit, Dusun Ngasem, Desa Gembong, Kabupaten Pacitan.